Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengambilan risiko. Oke, hari ini kita akan belajar tentang konsep risiko, terus tips and trick, sama bagaimana cara pengelolaan risiko. Nah, risiko itu apa definisinya? Risiko itu adalah ketidakpastian atau uncertainty. Jadi konsekuensi yang memunculkan dampak yang merugikan atau risiko dan pengambilan keputusan bisnis. Jadi contohnya hubungannya antara risiko, resiko, rizki, rezeki gitu. Nah, motivasi dalam pengambilan risiko itu adalah menginginkan pengembalian yang sepadan atau return-nya. Jadi kita berharapnya ketika kita bisa mengelola dari resiko itu kita bisa mampu mengkalkulasi resiko. Itu tapi ada juga yang kepepet. Jadi tidak mampu melakukan resiko atau tidak tahu resiko yang dihadapi. Ini adalah jenis-jenis resiko dalam bisnis. Jadi ada dua, yaitu resiko murni sama resiko spekulatif. Nah, resiko murni itu contohnya misal resiko udah pasti hilang atau rusaknya aset yang dimiliki, kecelakaan kerja, tuntutan hukum, operasional, atau misalnya force major kayak bencana alam. Tapi kalau resiko spekulatif itu contohnya kayak resiko perubahan harga, karena contohnya harga input atau harga output yang dari supplier kita, jadi kita nggak tahu gitu. Lalu yang kedua adalah resiko kredit, karena kan bunga bank bisa fluktuatif ya, gitu. Nah, ini adalah beberapa bentuk kerugian akibat resiko itu dibagi dua. Ada yang kerugian langsung dan tidak langsung. Kalau langsung udah pasti nominal yang harus ditanggung akibat dampak resiko itu terjadi. Jadi kalau kerugian langsung tuh kita udah tahu nominalnya gitu, udah jelas gitu. Tapi kalau kerugian tidak langsung itu kemungkinan besar misal kayak sales atau profitnya turun atau misalnya kita nggak reach gitu. Terus juga ada munculnya biaya operasional tambahan atau kesempatan investasi yang hilang dan kerugian lainnya. Nah, gimana sih cara kita mengkalkulasi resiko? Itu ada rumusnya sebenarnya. Tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu nih, seberapa sering resiko tersebut terjadi atau probabilitasnya. Lalu yang kedua, dampaknya yang timbul dari resiko itu seperti apa? Baru setelah itu kalian bisa menghitung dengan formula frekuensi dikali dampak. Nah, ini contohnya, risiko terjadinya pencurian barang dagangan frekuensinya misal 1 bulan tuh 5 kali. Dampaknya apa? Dampaknya kira-kira rata-rata kerugiannya itu yang ditanggung sekitar 300.000. Berarti prediksi kerugiannya adalah kalau misalnya 1 bulan 5 kali, ya berarti 5 kali 300.000, yaitu 1,5 juta gitu. Jadi bisa dikatakan dalam 1 bulan resiko pencurian barang itu potensinya kira-kira kerugiannya 1,5 juta. Nah, ini dia pengelolaan resiko. Jadi kalau misalnya kita mau mengelola resiko itu kita harus tahu dulu prinsip Pareto, yaitu mulai dari resiko yang memiliki kemungkinan prediksi kerugian paling besar gitu. Baru setelah itu kalian ada beberapa strategi nih. Yang pertama dikontrol. Jadi supaya resikonya itu nggak muncul. Contohnya misal kalian bisa bikin SOP, Standard of Operation atau Quality Control. Yang kedua, ditransfer ke pihak lain, misalnya konsumen, supplier, atau misalnya asuransi. Dan yang ketiga adalah dibiayai sendiri, jadi buat cadangan dana untuk membiayai resiko yang akan terjadi. Ini adalah tips and triknya nih, gimana cara menghadapi resiko. Perlu dipahami bahwa resiko itu tidak untuk menghambat untuk maju ya. Jadi resiko itu memang sebuah konsekuensi dalam menginginkan sesuatu yang lebih baik atau keberhasilan. Udah pastilah yang namanya kita mau berhasil itu pasti ada resiko-resiko yang harus kita terima. Lalu yang kedua, kalian harus identifikasi dulu nih resikonya itu potensinya muncul dalam bisnis itu apa saja. Seberapa sering, seberapa besar dampaknya. Baru setelah itu kalian siapin langkah-langkah mitigasi resiko. Gitu berdasarkan apa resiko yang dominan atau gitu ya. Itu adalah tentang resiko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.